Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang kurang. Perkenalan, alhamdulillah istri saya 4, anaknya anak istrinya berapa? 1. Tambahin dikit. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sebelum kita memulai kajian kita, izinkan saya mungkin untuk mengajak teman-teman para jamaah untuk maju sedikit, mungkin biar merapatkan saf ya. Yang perempuan juga boleh, mungkin kalau maju biar kelihatan di sini. Ya, boleh Bu maju ke depan. Nah, yang belakang juga boleh. Yang gender pahalanya separuh menembok. Nah, begitu Masya Allah. Di mana juga boleh. Yang kelihatan. Nah, boleh. Alhamdulillah, para hadirin yang sama-sama saya hormati, saya muliakan, para pejabat dan pegawai di lingkungan BSSN, dan juga yang sama-sama saya cintai, para taruna Politeknik Cyber dan Sandi Negara, dan juga seluruh pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas kantor BSSN Sawangan. Ambil usulnya yang barusan menyampaikan sambutan Bapak Khalis, kita doakan yang banyak umur, sehat walafiat, tambahkan rezekinya, tambahkan istrinya. Ini ngaji santai aja ya, ngaji santai. Insya Allah nanti selesai kajian ada sesi pertanyaan, yang paling bagus pertanyaannya saya kasih hadiah. Mohon di antara hadiahnya ini ada kelapa, aku ada minyak wangi, ini spesial dari saya. Nanti insya Allah juga ada, kalau ada rezekinya uang tunai, insya Allah ya, lumayan bagi Samsung untuk ngurus. Alhamdulillah para jamaah rahimakumullah. Barusan disampaikan ya, begitu luar biasa judul kita pada siang hari ini, yaitu mengulik akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara akhlak, akhlaknya Nabi nggak bakal pernah selesai dikaji dan dibahas, karena begitu banyak akhlaknya Rasulullah. Apalagi tadi ditambah ada slogan ya, dari BSSN, yaitu berakhlak. Apa itu berakhlak? Antum lebih tahu. Saya cuma ambil 1 poin saja dari sekian banyak ya, ini penjabarannya. Ada 1 yang saya pengen jabarkan, yaitu tentang akuntabel. Ya, dari akhlak Nabi kita Muhammad SAW, Nabi adalah orang yang akuntabel. Kalau bahasa sekarangnya apa? Jujur, amanah, bertanggung jawab. Itu akhlaknya Rasulullah. Ya. Jadi kalau kita pengen lihat akhlaknya Rasul banyak, ini salah satunya Rasul, orang yang sangat jujur. Dari mana kejujuran Rasulullah bisa kita lihat? Di sini ada. Rasul itu punya gelar sewaktu di kota Mekah, gelarnya Al-Amin. Mengapa baginda Rasul memiliki sifat amanah? Di antara sebabnya adalah Rasul punya seorang ibu. Siapa nama ibunya Rasulullah? Aminah binti Fulan. Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab. Coba kita bandingkan nama Rasul gelarnya dengan ibunya. Ada nggak kemiripan? Apa nama ibunya? Aminah. Apa Aminah? Seorang perempuan yang amanah. Rasul siapa? Amin. Bedanya cuma dia apa? Tak marbutoh. Tak marbutoh dalam bahasa Arab
menunjukkan bahwa dia berjenis kelamin apa? Artinya apa? Kalau pengen jadi orang amanah, kalau pengen punya keturunan amanah, maka nomor satu, cari istri yang amanah. Cari istri yang amanah. Bagi yang udah punya jangan, yang udah punya pengen cari lagi. Yang belum, punya tangan yang belum, yang belum. Kita doakan yang belum kasih jodohnya amanah. Cari pasangan yang amanah. Buat para istri cari suami yang amanah. Buat para suami cari istri yang amanah. Cari tuh yang amanah, jangan darmaji atau darmaji. Dahar 5 aku amanah kan? Amanah. Ada namanya darmaji kali kan? Amanah nggak ada ya? Waktu saya ngisi di Klaten, saya bilang jangan jadi darmaji. Ada Pak Darmaji duduk di situ. Ada Ustaz ini ada darmaji ya. Baik. Jadi baginda Rasulullah SAW itu bisa menjadi orang yang amanah. Nomor satu, didikan ibu yang amanah. Ya. Jadi mohon maaf kalau ada orang terdidik sejak kecil dengan ibu yang tidak amanah, maka jangan harap anak tersebut akan jadi orang yang amanah. Buat para pemuda, buat para remaja, buat para karyawan yang belum nikah, cari istri yang amanah. Jangan istri yang dikit-dikit apa? Suka diem-diem belanja. Berarti kan kagak apa? Gak amanah. Kata lakinya, Neng, tiap hari masak ya ini 100.000 buat masak. Cukup gak 100.000 sehari? Kurang ya? Nah, buat sehari 100 cukup gak? Cukup ya? Lakinya ngasih, Neng, ini 100 nih buat belanja masak hari ini. Dimasak 100 ya, kembaliannya dikasih lakinya. Nah itu perempuan amanah. Jangan sampai kita nauzubillah ketemu perempuan yang gak amanah. Diam-diam nih, kok biniku belanja dulu, dikit-dikit paket datang, dikit-dikit paket datang. Tahu-tahu ternyata tagihannya 20 juta. Nauzubillah. Ini istri-istri yang suka belanja tanpa izin suami, ntar meninggal jadi paketin. Coba dipakai apa tuh? Kayak kapan tuh? Asap itu nauzubillah. Makanya jadi orang harus apa tuh? Amanah. Dan kunci orang sekarang kalau kata guru saya, nyari orang pintar banyak. Betul. Tunjuk tangan yang sarjana S1, tunjuk tangan. Hah? Mau nunjuk malu ya? Takut sombong. Saya yakin S1 sarjana mungkin semua di sini sarjana. S2 banyak, S3 udah mulai banyak sekarang. Tapi yang susah nyari apa? Jujur. Orang yang jujur susah dicari, betul. Jadi nyari orang pintar banyak, nyari orang alim banyak, tapi nyari yang jujur itu yang susah. Ya. Maka kalau seandainya negara kita dipimpin oleh orang-orang yang jujur, amanah, makmur gak rakyatnya? Kata Syekh Mutawalli Syahrawi, ada seorang ulama besar di Mesir. Atau kalau ada yang kesempatannya nonton di YouTube, cari namanya Syekh Syahrawi. Ini luar biasa, ulama karismatik di Mesir. Beliau mengatakan Allah tidak pernah membiarkan hambanya kelaparan. Jadi ketika Allah ngasih rezeki buat hambanya, Allah tidak akan membiarkan hambanya kelaparan. Tapi lantaran banyak orang-orang yang mengambil hak orang lain, maka banyak hamba-hamba Allah yang kelaparan. Artinya apa? Allah tidak zalim terhadap kita, cuman kita banyak yang zalim terhadap hamba-hamba Allah. Misal contoh, ada rombongan 50 orang, dikasihnya sama orang ini bagiin sarang 100. Kira-kira kalau yang dikasih duit banyak itu yang tadi dititipin amanah, kalau dia ngambil bisa kan? Dikurangi bisa kan? Yang tadinya per orang 100 dikurangi jadi 50. Amanah nggak tahu? Banyak kan ya gitu sekarang. Tolong bagiin kan gitu. Dari negara dapat sekian, turun ke sekian, turun sekian, lama-lama tinggal apa tuh? Tinggal sedikit. Intinya apa? Kalau Allah sudah kasih rezeki, maka tidak ada yang bisa menghalangi kecuali tadi si hamba itu mengambil hak orang lain.
Maka yang penting kita yakini saat ini, ingat, ini prinsip jadi orang jujur ya. Rezeki tidak bertambah dengan dusta dan tidak berkurang karena jujur. Baik, kita baca sama-sama apa? Rezeki tak berkurang, tak bertambah dengan dusta dan tidak berkurang karena ini yang harus kita pegang baik-baik. Yang namanya rezeki nggak bakal nambah dengan kita dusta atau bohong. Nggak nambah. Ya, ada orang beranggapan kalau saya nggak bohong, kalau saya nggak begini nggak bisa dapat rezeki itu. Jadi kalau kita berbohong, berdusta, mengambil hak orang lain, demi Allah nggak nambah rezeki. Tidak menambahkan rezeki. Kan begini, ada orang ketika dia dapat amanah jabatan, akhirnya maaf, dia melakukan satu tindak ketidakjujuran di korupsi. Tapi apa yang dia dapat dari korupsinya? Justru keluarganya, anaknya tidak menjadi orang-orang yang soleh. Jujur ya, yang kita harapkan kan kita punya apa? Istri soleh, anak-anak yang soleh. Bagaimana bisa istri menjadi soleh, anak menjadi soleh? Dari kita memberikan nafkah yang bisa nggak jadi soleh? Makanya prinsip nomor 1, rezeki tidak bertambah dengan kita berdosa. Tak akan nambah. Ustaz, ada teman saya rezekinya nambah, dia korupsi dan sebagainya, berbuat maksiat. Enggak, entar Allah cabut rezekinya lewat sakit. Ya. Banyak orang duitnya banyak, ujung-ujungnya apa? Sakit. Habis buat berobat ke rumah sakit. Atau dia mungkin duitnya banyak, tapi punya anak, maaf, anaknya nggak soleh, suka pakai narkoba, na'udzubillah. Akhirnya apa? Ini anak mengalami kesialan. Dia merugiin orang, bahkan masuk rumah sakit, bahkan kadang masuk kandang ke kantor polisi. Akhirnya duitnya habis buat tebus itu. Belum lama kita lihat ada pejabat pajak yang anak tersangkut kan kasus, habis kan? Jadi cari rezeki jangan sekedar rezeki yang halal, tapi cari rezeki yang berkah. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan rezeki yang berkah? Tadi rezeki yang berkah harus didapat dengan cara yang benar. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan, kata Allah dalam Al-Quran. Tidak ada hal jazaa'ul ihsan, tidak ada balasan. Tidak ada balasan kebaikan illa ihsan, kecuali kebaikan. Ini prinsip kita. Jadi kalau kita pengen dapat kebaikan, berbuat baik ke orang. Jangan pernah kita sekali-kali berbuat baik. Ada cerita, ada seorang kuli. Ini kuli hadirin. Ya. Suatu hari dia ini kerja sama seorang mandor. Memang si mandornya pelit. Sampai suatu ketika si kuli kesal sama si mandor gara-gara nggak pernah dikasih bonus. Kerja udah lama tapi nggak pernah dikasih bonus. Sampai ini kuli ya, pengen apa? Pengen resign, pengen keluar. Kata si mandor begini, ente sebelum keluar saya kasih proyek, ente kerja di rumah. Ya. Karena udah kesel sama bosnya, sama mandornya, akhirnya si kuli ini punya niat buruk. Dia akhirnya berlaku curang, dia nggak amanah. Yang tadinya disuruh mandornya nih beli besi 12, dibeli yang 9. Nih beli semen merek ini yang bagus, dibeli yang jelek. Nih beli kusen yang bagus, dibeli kusen yang jelek. Intinya dia nggak amanah. Yang tadinya disuruhnya A, ternyata di B. Yang tadinya disuruhnya bagus, ternyata jelek. Sampai itu rumah jadi selesai. Bagus apa jelek rumahnya? Jelek. Ketika rumahnya sudah jadi, kata bosnya gini, kata kulinya gini, bos, rumah sudah jadi. Ini saya serahkan kuncinya sama bos. Saya sekarang mau resign, saya mau keluar. Apa kata bosnya? Ya fulan, ini rumah yang ente bikin kemarin, ini saya hadiahkan buat ente. Karena ente sudah banyak membantu saya. Ini hadiah, kalau bahasa kata pesangonnya.
Lantas kulinya apa? Sedih. Kenapa sedih? Rumah yang harusnya dia bikin bagus, dia malah bikin apa? Jelek. Akhirnya selesai karena tidak jujur. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan akan kembali kepada kita. Begitupun kalau kita berbuat buruk, maka keburukan akan kembali kepada kita. Saya mau tanya sekarang para jamaah semua, kira-kira mau berbuat baik atau buruk? Kenapa berbuat baik? Karena tidaklah kebaikan pasti dibalas apa? Kebaikan. Saya pernah suatu kali waktu saya lagi naik motor, bagi-bagiin nasi padang. Kebetulan habis kena banjir ya. Buat yang rumahnya di Mampang mungkin tahu kondisi Mampang itu banyak kali ada kali. Itu banjir setiap tahun. Suatu kali waktu saya lagi mau nasi padang, dibagi-bagiin nasi padang ke masyarakat. Ada orang maaf ya, bukan orang itu, orang kurang. Kalau kata orang kampung saya, sekilo kurang setahun. Lagi bawa sepeda, saya tanya mau kemana? Ini mau jualan susu. Oh di kantong ada 20.000. Saya kasih 20.000. Oh makasih Ustaz ya. Enggak lama belum ngegas, saya lagi naik motor belum ngegas, tiba-tiba di belakang saya ada mama manggil, Ustaz. Oh ya kenapa Pak Haji? Ini ya Allah Ustaz, saya pengen titip-titipan buat antum ini, hadiah buat antum. Wah dikasih amplop saya buka amplopnya, saya titip 200.000. Saya berapa tadi kasih? Dibalas berapa? 200. Saya nyesel aja. Ngapa nggak 100 tadi saya kasih? Kalau 100 dapatnya berapa tuh? 1 juta tuh. Nyesel. Astagfirullahaladzim. Artinya apa? Itu dibalas sama Allah belum hitungan menit aja. Belum hitungan menit. Itu motor belum digas, udah dikasih balasan sama Allah untuk membuktikan bahwa setiap perbuatan baik pasti akan dibalas dengan kebaikan. Begitupun sama yang buruk dibalas dengan keburukan. Hati-hati kita. Saya pernah sekali waktu, ini bukan berbuat buruk ya, ini berbuat suul adab. Ingat suul adab. Kan kalau orang ngaji, maaf hadirin ya, buat yang muda-muda. Antum kalau ngaji jangan begini. Jadi kalau lagi ngaji depan guru kita begini, namanya suul adab. Mau dosen, mau guru, mau ustaz begini, suul adab. Jangan duduk tenang, isap Samsung. Harus adab. Saya pernah sekali waktu suul adab sampai guru saya orang tenang banget. Tahu tenang? Saya suatu waktu belajar sama guru saya, minta pengajar, Ustaz. Saya pengen belajar nahwu sorong, belajar bahasa Arab kitab kuning. Saya minta sama beliau akhirnya izinkan saya, beliau buka pengajian, buka kelas hanya untuk saya. Gara-gara saya buka kelas dan beliau ajak teman-temannya sehingga terkumpullah kurang lebih 20 orang. Kenapa bisa kumpul? Saya minta Ustaz ajarin saya dong dibikin pengajian. Emang dasar murid kurang adab ini. Hari pertama saya datang, banyak yang ngaji 20 orang. Hari kedua saya datang ke Tenabang, dari Mampang ke Tenabang, ternyata sampai Tenabang pengajian libur. Udah hujan, basah. Ternyata sampai sana pengajiannya libur. Kecewa dong kita. Jauh-jauh jalan libur. Minggu depan karena kemarin kecewa, datang nggak? Nggak datang, libur. Saya nggak ngaji. Minggu depan libur, saya nggak ngaji. Padahal kita siapa? Harusnya kan yang minta pengajian yang hadir kan, yang tanggung jawab emang pengajian. Saya nggak ngaji. Sampai sebulan saya nggak ngaji. Akhirnya pengajian libur sendiri. Udah bubar. Kenapa saya nggak pernah datang? Padahal saya minta. Itu perbuatan suul adab tadi. Mungkin ya kalau di sini misalnya ada jamaah kita, saya ngajar rutin di BSSN. Ternyata yang kita ngajar malah ngaji. Ini namanya apa tuh? Suul. Ternyata hadirin itu kejadian 2011. 2000 dibalas oleh Allah 2020. Dibalas. Saya masih ingat tuh. Saya bilang begini, saya udah nggak mau buka kelas bahasa Arab lagi, saya udah nggak mau ngajar lagi. Saya biarin murid-murid saja ngajar. Ada murid saya, Ustaz, saya pengen ngaji sama antum, pengen belajar sama antum. Saya lihat yang minta, memang murid saya banget orangnya baik.
Yaudah dah, ini aneh buka karena ente nih ya, buat ente. Aneh buka kelas, gara-gara dia satu orang itu. Akhirnya saya buka yang ngaji cukup banyak, hampir 20 orang. Ini yang tadi minta datang hari pertama, hari kedua, minggu kedua nggak datang. Minggu ketiga nggak datang. Minggu keempat nggak datang. Akhirnya apa? Ubah. Saya baru ingat, ya Allah, ingat dulu pernah minta pengajian, tapi saya tidak tanggung suul adab dibalas suul adab. Jadi jangankan berbuat jahat, jangankan mukul orang, jangankan zalimin orang, kita cuma buruk adab sama guru dibalas. Apalagi durhaka sama orang. Ada satu kisah dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ada seorang bapak petani sedang dikebukin di tengah sawah oleh anaknya. Ada ulama datang melihatnya. Jangan membukin orang tua, itu orang tua. Kata tuh bapak, biarin pak, biarin nggak apa-apa, biarin dipukulin saya nggak apa-apa. Selesai dipukulin, itu bapak dalam kondisi memarah sebagainya. Itu diajak ngobrol sama ulama, ditanya, Pak mau maaf, tadi bapak dipukulin kok diem aja nggak respon. Begini Pak, dulu saya masih muda. Dan bahkan sering mukulin bapak saya di tempat ini. Ternyata di masih muda tuh bapak pernah mukulin bapaknya di tempat ini. Sekarang saya dibalas sama anak saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Pelajarannya apa? Sekecil apapun perbuatan yang kita kerjakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Siapa yang berbuat sekecil atom kebaikan, dia pasti akan mendapatkan balasannya. Maaf, sekedar nyebrangin nenek-nenek dapat balasannya. Saya mau tanya, berat apa susah? Ringan apa susah? Nyebrangin nenek-nenek ringan apa susah? Ringan. Cuman pastikan nenek-neneknya belum berberat. Ada nenek-nenek kita pegang, nenek nyebrang seberangin. Hampir nyebrang diketok pakai bang, katanya dasar punya tolol. Udah nyebrang terus seberangin lagi. Maka pastikan tanya dulu, mau nyebrang? Iya cuk, seberangin begitu, jangan main seberangin aja. Iya. Dan jadi hadirin rahimakumullah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Yang berbuat keburukan sekecil atom, dia akan mendapatkan balasannya. Nah, jadi hadirin, kita jangan ragu-ragu lagi berbuat baik. Jangan ragu-ragu lagi berakhlak mulia. Kenapa? Pasti dibalas oleh Allah. Kata Imam Haddad, siapa orang yang masih muda, dia cium tangan orang tua. Nih, maaf ya, kalau zaman sekarang anak-anak muda udah jarang yang praktek. Ini buat para adik-adik kita ya. Masya Allah. Berapa umurnya sekarang? 21. Oh, beda 2 tahun sama saya. Masya Allah. Dan 20 masih karena 20 kan ya. Alhamdulillah. Ini nih anak-anak muda nih, kalau begini cium tangan seniornya, cium tangan abangnya, cium tangan yang tua, insya Allah umurnya panjang. Ini kata Imam Haddad, anak muda yang suka hormatin orang tua, respect sama orang tua, cium tangan yang tua, umurnya akan dipanjangkan sama Allah. Biar apa panjang? Biar pas dia tua nanti dibalas sama Allah, dia punya junior cium tangan dia. Pengen gak gitu? Pengen gak nanti punya junior yang hormat sama yang senior? Pengen gak? Mulai dari sekarang harus hormat sama senior. Cium tangan gak apa-apa, walaupun gue ikan tongkol apa apa. Walaupun bawa teri ikan teri gak apa-apa. Yang penting kita cium tangan, hormatin yang tua. Kenapa? Ntar kita pas jadi orang tua akan dihormati sama yang. Pernah gak lihat ada masjid yang orang tuanya ribut dulu sama anak muda? Anak muda bikin maulid ribut sama yang tua bikin acara ribut sama yang muda. Pernah gak lihat begitu? Tahu sebabnya apa? Kenapa orang tua yang ngurusin masjid kadang sering ribut sama yang muda? Karena di waktu muda sering ribut dengan yang tua. Masih muda, masih junior, ributin senior dulu, dicela-cela seniornya. Bikin acara, itu yang suruh nyuci piring, dinampar lagi, nyuci piring lagi, sekali-kali pegang berkat lagi.
dia menjadi senior, juniornya selalu protes. Maka kita jadi junior udah kalem aja. Disuruh main hadro, disuruh main drum, disuruh lompat, disuruh jempur, nurut aja udah. Kenapa? Lagi kita kan jadi senior, betul? Dan kita ketika menjadi senior, junior kita itu akan berlaku sebagaimana kita. Makanya saya dulu ngaji punya guru luar biasa, guru saya baik banget. Anak muda nih kalau bikin pengajian itu maaf, kadang-kadang lebih seneng nongkrong di Circle K daripada nongkrong di majelis. Saya pernah sekali waktu ngisi Bangka Belitung, ada orang Bangka Belitung. Malam minggu saya ngisi kajian di masjid seperti ini, itu luar biasa. Jamaahnya itu jamaah generasi wal asli. Udah pengen kena negeri itu. Orang tua dulu yang kalau ngaji nyender dari tempo. Ini bukan ngaji apa? Ya, jider namanya. Ngajinya itu. Saya tanya sama pengurus, ini ngomong-ngomong mau anak muda di mana? Saya tanya begini Ustaz, antum kalau lihat anak muda jangan di sini. Ntar habis ceramah kita tanya aja antum. Oh siap. Selesai ceramah, saya diajak ke pengurus mampir ke alun-alun pasar malam. Ternyata di alun-alun pasar malam, ternyata di situ isinya apa tuh? Anak muda semua. Nggak ada di masjid. Di mana? Di pasar malam. Akhirnya saya dikasih, ada orang lagi ngamen, Pak Ustadz nih kalau mau ceramah ini. Coba bayangin sekali waktu ceramah di tengah pasar, coba. Untung ada yang dengar. Makanya saya alhamdulillah ceramah ada yang dengerin, dihadirin luar biasa. Coba kalau ceramah nggak ada yang dengerin, dimana pakai mic, ceramah nggak ada yang denger. Kata orang yang lain itu Ustaz udah lama begitu. Dan ceramah di tengah pasar, wah udah amat mau denger mau kalah, pokoknya hanya ceramah, hanya doain. Itu diberhitung. Artinya kalau kita mau cari anak muda, ya, itu sulit. Izin minum dulu ya. Kopi. Nggak kode, kalau ada kode aja apa ya? Alhamdulillah, dada ya. Jadi intinya apa? Kalau kita sudah yakin bahwa kebaikan pasti dibalas kebaikan, keburukan dibalas keburukan, maka kita pasti akan berbuat baik karena udah pasti nanti kita akan dapetin. Nah, saya ngaji sama guru saya. Ini buat para pengurus masjid atau juga yang di rumah jadi ustadz, jadi pendaki dan sebagainya. Ingat, ngajakin anak muda susah-susah gampang. Intinya kalau bisa, kalau kita ngajakin anak muda, jangan ajak ngaji doang. Anak muda paling demen makan, nongkrong, jalan-jalan. Saya diajakin sama guru saya ngajarin ngaji, akhirnya guru saya ngasih saya makanan. Ngasih apa? Makanan. Ini kalau orang ngaji, kalau nggak ada makanannya kan apa deh? Apalagi selesai ngaji gak ada yang dimakan. Akhirnya dikasih makanan sama guru saya. Ini luar biasa ini. Saya ngaji sama guru saya dari 2008 sampai 2019. Itu nggak pernah saya kasih hadiah ke guru saya, nggak pernah. Karena guru saya saking baiknya saya dikasih hadiah. Justru kita murid yang dikasih hadiah. Sampai 2018 saya berpikir ini kalau ngaji belum nggak ngasih hadiah, bagaimana? Saya bisa balikin. Setiap ngajar saya kasih amplop. Setiap ngajar saya kasih amplop. Emang isinya nggak gede. Kadang ya ada 50 saya kasih 50, ada 100 saya kasih 100. Pokoknya sebisa saya. Kebetulan guru saya rokoknya mir waktu itu. Ya, karena guru saya ngerokok, saya bawain apa? Rokok. Nih hadirin kalau guru kita seneng apaan, bawain yang dia seneng. Subhanallah hadirin. Saya ngajar dari 2011. Itu nggak ada yang ngasih saya hadiah. Tapi pas saya ngasih hadiah ke guru saya rutin ngasih hadiah. Bebal. Saya punya murid datang ngasih hadiah, datang ngasih hadiah. Bahkan sampai pas musim COVID yang Ustaz gak ada kerjaannya, ngajar kagak, ceramah kagak, khotbah kagak. Ternyata subhanallah murid-murid saya datang tiap hari bawa makanan. Beras aman, ya, banyak makanan, indomie, berkat minyak semua ada di rumah. Kenapa? Karena aku berbuat dusta, yang bohong, yang khianat akan dibalas dengan khianat.
Yang punya istri kan, jangan sekali-kali khianatin istri kita. Siapa yang khianat dengan istrinya, entar istrinya berkhianat sama dia. Coba-coba kita lihat, misalnya udah punya istri tapi demen banget WhatsApp-in janda sebelah. Ini saran saya, jangan mau namanya janda sebelah doang kayak enak. Ingat, yang berbuat khianat sama istrinya, nanti istrinya pun akan khianat. Emang yang namanya ASN tuh ujiannya banyak, apalagi yang udah banyak bintang, itu makin berat. Ya, saya nggak paham sih bintang-bintangan, saya nggak paham ya. Yang jelas makin tinggi jabatan, makin tinggi kedudukan, makin kencang apanya? Anginnya. Saya juga ngalamin, pernah juga ada janda WhatsApp gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz izin cariin jodoh dong, tapi yang kayak Ustaz. Modus begitu. Kadang-kadang pakai nanya fikih dulu, Ustaz. Saya mau nanya, kalau sholat witir boleh nggak pas sholat duha? Saya bilang boleh. Ustaz lagi ngapain? Iya. Macam-macam modusnya, makin tinggi, makin dikenal, makin berat ujiannya. Dari mulai janda sampai pernah kejadian hadirin santriwati baru lulus pesantren minta cariin jodoh, ujung-ujungnya akhirnya udah Ustaz aja mau nggak gitu. Allah, berat kali ujian hadirin. Berat. Akhirnya alhamdulillah saya minta sama Allah kekuatan lewat sekali. Dipuji lagi dong yang lebih gede akhirnya. Pokoknya makin tinggi jabatan makin apa? Ingat, kalau kita setia sebagai seorang suami, ya, itu orang-orang yang japri kita cancel ini, insya Allah istri kita pun sama. Pengen nggak punya istri yang setia? Ibu pengen nggak punya istri yang setia? Suami yang setia, pengen nggak? Apalagi suami yang istiqomah. Pengen nggak punya suami yang istiqomah? Pengen nggak? Kayaknya kurang pengen ya. Mau istri yang suami yang istiqomah? Tahu istiqomah apa? Istrinya 3 dikontrakin rumah. Ya, kalau ada istiqomah semua. Alhamdulillah. Baik. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, ya Allah, perlihatkanlah ya Allah keadilanmu. Dan Nabi Musa bisa ngomong sama Allah. Apa kata Allah? Ya Musa, innaka lan taqdir. Ente gak mampu ya Musa melihat keadilanmu. Enggak ya Allah, saya bisa. Saya sanggup. Yaudah, kalau ente pengen lihat keadilan saya, idhab ila sabra. Ente pergi ke batu besar itu yang di pinggir kali. Ente duduk di situ, lihat, jangan komentar apa-apa, lihat aja. Nabi Musa bersembunyi di balik batu. Dilihat kemudian datang ada seorang anak muda, pangeran, naik kuda, turun ke tepian sungai, dia mandi, dia bersih-bersih. Nah ternyata dia punya kantong duit ketinggalan di situ. Selesai rapi bersih-bersih, dia jalan, kantong duitnya ketinggalan. Jalan tuh anak raja pangeran tadi. Tiba-tiba gak lama datang anak kecil berdua sambil joget-joget, sambil girang-girang dia main ke pinggir kali. Dia lihat ada kantong duit. Lah, ada duit, diambil sama dia, dikubur, girang pulang ke rumah, dibuat jajan. Padahal itu duit banyak banget itu. Gak lama ada orang tua udah renta, dia diam di situ sambil dia bersih-bersih di situ. Kemudian dia duduk di tepian sungai itu. Tiba-tiba yang pangeran tadi sadar duitnya ketinggalan. Dia balik ke sungai, dilihat ada orang tua, ditanya, Pak, Bapak lihat duit saya tadi? Enggak, saya nggak lihat Bapak. Bapak jangan bohong. Dia kekeh, nggak memang merasa nggak ngambil. Akhirnya tuh anak muda kesal tuh pangeran, dinusuk tuh orang tua tadi. Nah, disinilah Nabi Musa mulai mengeluh. Apa dia bilang? Ya Allah, yang ngambil bukan apa? Bukan orang tua yang ngambil sama tadi, anak kecil. Engkau nggak ada ya Allah yang harus ditusuk, anak kecil yang ngambil duit. Ya kenapa orang tua yang ditusuk?
engkau nggak bakal kuat, nggak bakal sabar melihat keadilanku. Lah, adilnya di mana ya Allah? Atau kata Allah, wahai Musa, ketahuilah itu pangeran yang tadi pertama datang, dia punya ayah. Ya, itu ayahnya mati gara-gara itu kakek-kakek yang dulu adalah ajudannya. Dia berkhianat kepada raja, akhirnya apa? Gara-gara ajudannya berkhianat, sang raja terbunuh. Sekarang anaknya membunuh si ajudan. Nyawa dibalas dengan adil kan? Yang kedua, terus kalau yang anak kecil yang bawa duit, ya dulu si raja pernah ngambil duit daripada ayahnya anak kecil, dirampas hartanya. Sekarang anak kecil ngambil duit anaknya si raja. Harta dibalas dengan harta, nyawa dibalas dengan nyawa. Tuh ada nggak? Aduh, makanya mulai diserang ibu-ibu, bapak-bapak kalau pengen punya anak yang berkah dan banyak duitnya, mulai dari sekarang nabung, Pak, nabung. Kenapa nabung? Nabung dalam bentuk apa? Sedekah. Karena apa yang kita sedekahkan dan tidak dibalas Allah ketika kita hidup, pasti akan dibalas kepada anak keturunan kita. Tuh. Jadi ciri orang yang anaknya akan sukses adalah ayah ibu yang suka bersedekah. Tahu nggak di dalam surah Al-Kahfi ada kisah anak yatim? Ya? Nabi Khidir kan yang pertama ketemu apa itu? Perahu dibolongin. Yang kedua anak kecil ya Pak? Dibunuh. Yang ketiga apa? Ada anak yatim punya harta disimpan di tembok, temboknya mau rubuh. Kalau seandainya temboknya rubuh, hartanya kelihatan. Dirapihin sama Nabi Khidir biar tembok ini rapi lagi, biar hartanya nggak ketahuan, sehingga saudara-saudara dari ini anak agak bakal merebutin harta. Nah katanya, kata Allah, wa kana abuhuma shalihan. Ini dijagain hartanya, harta si anak kecil oleh Allah karena bapaknya ini orang soleh. Nah kata mufassirin, ini bukan bapaknya yang punya harta ini. Ini yang punya harta kakek ketujuh. Kakek ketujuh. Artinya apa? Ini kakek ketujuh. Ketika dia menjadi orang soleh, maka 7 turunan yang akan dijaga sama Allah. Kalau antum kita semua jadi orang soleh, insya Allah 7 turunan kita akan dijaga sama Allah. Maka bisa jadi, maaf ya, ini kalau masuk sini kira-kira persaingan ketat nggak sih? Ada persaingan nggak sih? Ada seleksinya nggak sih? Pertanyaannya, kenapa antum terpilih? Bisa jadi kita terpilih karena jasa, kebaikan, kesolehan orang tua. Makanya maaf hadirin, jangan sombong dengan pencapaian kita. Maaf, saya pribadi, saya juga nggak paham, saya juga nggak tahu kenapa Allah minta saya, Allah izinkan saya mengajar di banyak tempat. Saya mengajar di Mabes Polri. Teman-teman saya bingung, kok bisa ente ngajar di situ? Di situ yang ngajar doktor, profesor. Saya masih S1. Tapi kenapa bisa ngajar di sana? Saya ngajar di Kuitang, Masjid Area Kuitang, pusat di Jakarta. Kenapa bisa ngajar di sana? Saya nggak tahu. Itu pasti bukan karena kehebatan saya, yang hebat banyak. Tapi saya yakin itu pasti karena berkah kesolehan orang-orang tua kita. Mungkin yang antum nggak tahu, saya punya orang tua, alhamdulillah semoga Allah kasih umur panjang sehat afiat. Itu kalau malam jam 3 udah bangun. Pokoknya sejam sebelum subuh udah pasti bangun. Bukan ustaz, bukan. Bapak saya pedagang, wira swasta. Jam 3 udah bangun, ngapain? Gelar sejadah, sholat, baca Quran sambil sholat. Tapi subhanallah Pak, semua adik-adik saya, keluarga saya semua alhamdulillah di pesantren semua. Padahal bapak saya bukan ustaz. Tapi banyak Pak, ustaz, kiai, anaknya malah nggak mau nyantren. Pernah nggak lihat gitu? Maka saya katakan tadi, apa sih yang kita cari? Harta banyak? Bukan. Yang kita cari bahagia, betul? Betul. Percuma duit banyak tapi kagak bahagia. Makanya maaf nih, yang ahli ahli hisab ada nggak di sini? Tunjuk tangan yang ahli hisab. Apa malu-malu? Nggak ada. Semua nggak apa kan?
Bu, saya kasih tahu ibu nih, Bu, suami kalau merokok itu bukan karena pengen bisa merokok, tapi pengen hidup tenang, membuang masalah. Cicilan, bayar kontrakan, SPP anak. Bukan sebenarnya bukan pengen ngerokok, ini ngilangin masalah, betul nggak? Iya. Maka temannya rokok, kok pintar nih SPP. Dan ibu kudu ngecek-ngecek suami-suami ibu, kalau seandainya suami ibu rokoknya udah gak terkenal, pertanda keuangan mulai menipis. Lihat suami rokoknya Pelangi, tahu Pelangi Pak? Merek rokok Pelangi. Pernah dengar nggak? Orang sini mah rokoknya merek, aku sih Marlboro. Ini rokoknya Pelangi, cepat satu bungkus. Itu kalau suami ibu begitu ya Allah rusak udah itu. Itu suami banyak masalah. Intinya kita cari orang nyari duit banyak-banyak biar apa sih? Biar biar betul nggak? Orang nyari duit banyak-banyak biar bisa weekend ke puncak nyari senang, udah senang pulang kan begitu. Jadi intinya orang sebenarnya nggak perlu duit banyak, yang penting Cuman umumnya orang mau bahagia kudu punya banyak apa? Wirid. Sekarang saya mau kasih tips. Sebenarnya bahagia itu nggak mesti punya banyak duit. Yang penting cukup. Yang penting cukup. Saya pernah berdoa sama Allah 2018. Saya suka ngisi di Pakansari, Stadion Pakansari tahu. Bogor bolak-balik Jakarta Bogor minjem mobil orang. Enak nggak kira-kira minjem orang? Gak enak. Saya berdoa ya Allah, kasih saya ya Allah Alphard. Kalau nggak expander dah ya Allah. Doanya apa? Expander. Allah kabul Pak, 2020 saya punya karya. Punya apa? Kok dikasih karya begitu? Kalau orang awam protes, lah kita mintanya expander minimal, ngapa dikasih karya? Ini karena saya ngerti belajar hikam. Akhirnya saya mikir, oh ini pantas kalian orang masih nikah. Coba kalau rumah saya di gang itu gang sempit Pak. Ya, kuncinya rapat kanan kiri dapat gitu. Rapat kanan kiri dah. Artinya kalau Allah kasih saya Alphard, mau nggak di gang? Makanya dikasih yang mau. Kalau pengen mobil Alphard, rumahnya pindah dulu di Pondok Indah. Ntar mobilnya baru Alphard. Nah rumahnya di gang tahu Pak? Gang Mampang itu. Mungkin kalau yang pernah ke Mampang, tahu gang kecil Pak yang kalau banjir kelelep itu. Artinya apa? Ketika kita minta sesuatu, Allah akan berikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ingat ya? Maka terakhir yang kita cari itu bahagia. Rumus bahagia bukan banyak uang. Kata Habib Hasan, hidup senang bukan banyak uang. Hidup senang hatinya tenang. Hati yang tenang hatinya senang. Hatinya senang imannya menang. Kalau duit banyak hati gak tenang, buat apa Pak? Banyak aja duitnya banyak hati gak tenang. Itu yang lagi dicari sama KPK. Duitnya banyak tapi apa? Hatinya gak hidup. Mendingan punya air segelas daripada bergalon-galon cuma hasil korupsi. Alhamdulillah. Makanya kita cari bahagia. Cuman banyak Pak orang nyari bahagia tapi dengan cara yang salah. Dia jalan-jalan ke Bali, dia nyari pikiran, dia kerja nyari duit sampai puyeng, jalan-jalan biar gak puyeng, pulang jalan-jalan puyeng. Berarti caranya salah. Gimana cara yang benar? Terakhir ada kisah seorang raja. Ini raja ngelihat tukang sapunya girang banget nyapu sambil nyengir. Coba orang kalau nyapu kerja sambil nyengir lagi girang lagi sedih. Girang lagi senang, kok bisa? Ini tukang sapu saya girang banget, senang banget padahal duitnya nggak sebanyak saya. Justru si raja merasakan kegelisahan, kegundahan, hidupnya hampa, kosong hatinya. Diiri dengan tukang sapu, dipanggil penasihat ini. Kenapa Pak Duka? Saya pengen kayak itu tukang sapu, girang banget, Anda pengen kayak dia. Padahal dia nggak punya duit kayak saya. Padahal dia tukang sapu, kenapa bisa lebih girang daripada saya? Oh gampang Pak Duka, Anda siapkan duit 100 dinar. Oh ada, ambil, disuruh ambil, selesai nih, saya kasih 100 dinar. Baik raja, saya akan bikin raja bahagia.
dikasih 100 dinar tadi, oleh caranya diambil sama penasehat, dikurangi 1 dinar, jadi berapa? 99. Dikasih ke tukang sapu sini, ini aneh kasih ente 100 dinar, padahal isinya berapa tadi? 99. Itu tukang sapu girang banget, pulang lompat-lompat, lari-lari, buru-buru ke rumah, dia hitung duitnya tuh 2, 3, 4, ternyata isinya cuma berapa? 99, padahal yang berapa? 100. Waduh, jangan-jangan jatuh ini. Tahu duit 1 dinar berapa zaman sekarang? 1 dinar sekarang kurang lebih 4 juta, bisa 6 juta. Berarti kalau misalnya kehilangan 1, gede kan? Gede lumayan. Akhirnya dia tukang sapu habis ngitung duit yang kurang, dibalik lagi jalan, nyusurin jalan mana yang 1 tadi. Habis nyampe istana, balik lagi ke rumah, nggak ketemu. Sampai berkali-kali nggak ketemu, dia sedih, dia gelisah. Kenapa? Yang 1 dinar ini sampai besok pagi sambil berangkat kerja ke istana, dinyari lagi, nyusurin lagi, masih juga nggak ketemu. Akhirnya 2 hari dia lemes, nyambungnya lemes. Raja lihat, nah itu ngapa tukang sapu? Ya, kok lemes banget? Kemarin kayaknya habis dibagi duit sama yang aneh. Penasehat sini, dia nggak kasih dia duitnya. Kasih aja, saya kasih dia. Cuma saya kurangi 1, jadi 99. Raja coba lihat, itu mungkin tukang sapu raja pas pulang ke rumah dihitung duitnya, pas didapatkan ternyata cuma 99, kurang 1. Mungkin dia gelisah gara-gara kehilangan 1 dinar. Coba aja dia menikmati yang 99, dia syukuri yang 99 tanpa dipikirin tuh yang 1 tadi, dicuekin aja. Nih nikmatin yang 1, kira-kira sebentar. Nah, begitupun raja. Paduka raja punya segalanya, punya istana, punya harta, punya istri, punya tahta. Cuman 1 yang raja nggak punya. Raja masih memikirkan apa yang raja belum dapatkan, sehingga hidup raja hampa dan gelisah. Betul kan? Sama nih. Belum kawin, pengen punya istri, gelisah. Tiap hari lihat langit kapan gue kawin gitu. Lihat teman walimah kapan ada kawin. Pas udah kawin gelisah lagi. Kok lo udah kawin mulu-mulu? Dia belum punya anak. Gelisah. Padahal yang harusnya kita yang masih jomblo nikmati. Banyak jomblo sini. Nikmati. Belum punya istri, apalagi yang baru berdua, nikmati itu. Orang yang udah kawin gak bisa main futsal sampai subuh aja. Nah kalau kita mau olahraga, mau futsal, mau bongkok, mau nongkrong sama teman-teman, bener gak? Bini nanya gak? Mana bang, pagi banget. Uang gimana sih bang? Mau ke rumah janda apa? Busuk-busuk. Itu yang udah punya istri. Saya punya teman hadirin, mau jalan-jalan sama teman-teman, dia ajak ke puncak, baru sampai Megamendung, bininya WA, titik doang pulang deh. Titik hadirin, dia baru titik. Wah, bini gue WA, langsung pulang. Sampai apa? Baru titik. Tapi suaminya memang udah dasar takut sama istri, baru titik tuh. Coba kalau jomblo, bisa nggak nginep? 3 hari di puncak, lu nginep di sono, mumpung kagak punya istri. Nikmat gak jomblo? Nikmat, syukurin jadi jomblo. Syukurin. Syukurin. Nikmatin dulu masa kejombloan kita. Entar nih udah nikah, maaf ya, banyak yang udah nikah sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, 3 tahun belum punya anak, gelisah. Pertanyaannya, emang enak punya anak? Yang udah punya anak, emang enak? Ibu-ibu nih yang paling ngerasain Pak. Makanya mohon maaf, ibu-ibu kalau pengen jalan keluar hidup jangan dilarang-larang. Mama yang malam di rumah, pagi cucian, siang setrika, anak sore kecil perojotan. Kadang-kadang mama masya Allah tangan kanan nyetrika, tangan kiri nyabu kaki, urus anak menang-menang. Mama cuma pengen sih. Makanya maaf, kalau yang belum punya anak syukurin, nikmati masa kedua sama suami.
Jalan-jalan ke Eropa, ke Paris, Prancis, ke Jerman, ya. Amin. Nikmatin yang coba kalau kita ngajak anak enak kan? Saya ngajak anak jalan-jalan misalnya kemana, ke Cirebon kemana, ngajak anak-anak saya kebetulan 4 doain. Itu kalau ngajak semua bukan refreshing, puyeng malah gitu. Yang satu nangis, ini diam dan ini nangis. Belum kalau beli balon, pengen semua. Kan begitu repot. Nah, makanya yang masih berdua, mati itu pacaran berdua, naik motor berdua, naik BPBK, ada BPBK ini tadi. Ya coba kalau misalnya naik berlima berenam, nggak buat kan? Nikmatin masa kedua sebelum punya anak tuh maaf gimana cumannya. Kalau orang tanya nih pengantin baru dan nggak pernah bilang gini, ntar aja punya anak ini anak. Mohon maaf, itu banyak orang puluhan tahun punya anak. Gara-gara ngomong ntar aja punya anak. Kenapa? Ntar buat kita yang Allah beda. Jadi kalau tanya, kok belum isi? Kalau doain dan cepat begitu. Ah, udah punya anak, syukurin anak satu, syukurin jangan pengen dua, nggak apa-apa anak satu nikmatin. Pokoknya hidup nggak bakal tenang kalau kita mikirin yang kita nggak punya. Betul? Yang baru punya motor, syukurin motornya, nikmatin motornya, jangan nungguin punya mobil. Yang udah punya mobil, syukurin mobilnya. Walaupun punya mungkin 3 kapsul nggak apa-apa dah. Yang penting mau. Yang punya odong-odong juga boleh juga disyukurin. Enak adem-adem. Jadi intinya kalau mau hidup bahagia, ya, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah untuk jalani hidup ini, menjadikan yang terbaik. Lagu dong. Itu lagu The Masih apa nih? Alhamdulillah. Jadi kita nggak usah lah pikir-pikirin lah, syukurin apa yang ada. Punya duit 1000, alhamdulillah. Punya duit goceng, alhamdulillah. Punya duit sejuta, alhamdulillah. Syukur dan syukur dan syukur. Insya Allah insyakartum la azidan wala in kafartum inna azabi. Termasuk punya istri galak, syukuri. Nikmatin. Karena punya istri yang galak adalah calon-calon wali-wali Allah. Tahu wali Allah kekasih. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang kalau punya istri galak, suami pasti gara-gara sabar jadi dekat sama Allah. Cuman saya punya solusi Pak. Kalau kita sama istri suka marah-marah, jangan alihkan emosi kita kepada perbuatan yang manfaat. Nampung Pak. Kalau kita punya marah nih istri kesel, nampung cepet. Jangan kocak di kita. Cepet. Bagus kan? Sama emosi sama istri pengen mukul, jangan alihkan dengan perbuatan baik. Dinampung lagi cepet. Marah lagi, nabung cepet. Istri makin ngomong kita sabar, nabung cepet. Udah kumpul cepet-cepet banyak, cari istri lagi insya Allah. Alhamdulillah. Anda serius itu. Udah motor saya. Jadi intinya kita harus banyak-banyak bersyukur. Cara jadi orang yang bersyukur adalah menikmati apa yang Allah kasih, jangan mencari-cari apa yang belum kita punya. Baik, cukup sampai sini kayaknya kita udah setengah 12. Sebelum tadi saya janji katanya kasih hadiah, mungkin ada 1-2 pertanyaan, dipersilakan yang pengen bertanya. Saya kasih hadiahnya, ini hadiah luar biasa. Baik, pada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Saya Fahmi. Fahmi tinggal di Rusun di sini. Oh, siap. Ini. Ya, di sini Ustaz ada satu pertanyaan. Mungkin kita sekarang dihadapkan dengan berbagai macam berita, itu salah satunya dengan adanya guru yang dilaporkan gitu ya oleh muridnya karena mungkin didiknya dengan mungkin kekerasan, tapi kan mungkin pandangannya mendidik gitu ya, Ustaz. Lalu ada mahasiswa yang dikeluarkan dari sekolahnya gara-gara melakukan pungli dosen dan lain-lainnya. Kan menurut saya itu salah satu sifat akuntabel yang tadi sempat dibahas juga. Nah Ustaz, di
jika situasi yang seperti itu, mungkin situasinya bisa berbeda ya Ustaz, tergantung dengan tempat. Namun bagaimana kita bisa tetap bertahan dengan akuntabilitas tersebut. Mungkin sekian Ustaz ya, saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya, tadi materinya sangat daging sekali ya Ustaz. Baik, jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini ya intinya di tengah ya luar biasanya arus global kita saat ini, bagaimana gempuran-gempuran dari luar itu bisa menyerang kita. Intinya satu, yang pertama, kita harus berpegang teguh dengan ajaran Allah. Karena kata baginda Rasul, nanti di akhir zaman orang memegang sunnah ya, menjadi orang yang akuntabel itu ibarat kata memegang api bara api. Dipegang panas, dilepas hanya harus dipegang. Makanya kita harus punya ya iktimat Allah, berpegang kepada Allah, pertahankan value dan nilai kebaikan dimanapun kita berada, maka Allah tak bakal sia-siakan kita. Maaf ya, jadi untuk jadi karyawan yang jujur itu memang mudah sulit. Kalau kita kadang terlalu jujur juga, nggak bagus. Kadang-kadang ada orang nggak senang sama kita, tapi prinsipnya ya bohong dibolehkan, cuman nanti kita bahas pertemuan yang akan datang mungkin ya. Bagaimana bohong-bohong itu dibolehkan gitu. Tapi mempertahankan kejujuran adalah nomor satu. Dan jangan pernah kita merasa takut miskin lantaran kejujuran kita. Tapi kita juga harus bersiasat. Ya harus bersiasat. Zaman sekarang ini harus pandai bersiasat. Imam Ahmad bin Hanbal, gurunya muridnya Imam Syafi'i, suatu hari pernah lagi ngajar. Kedatangan salah satu ulama yang sedang dicari pemerintah. Pada saat itu, buron kalau bahasa sekarang. Tapi ulama orang soleh. Ketika itu askar datang, tentara datang. Nah, Imam Ahmad ditanya, Imam, apakah Anda melihat Ustaz Fulan? Imam Ahmad tahu dia orang soleh, nggak salah, tapi dikejar pemerintah. Imam Ahmad bilang begitu, ya, saya tidak melihat dia di sini. Ulang askar. Bapak ya, nggak jujur. Saya tidak melihat dia di sini. Di sini. Di situ ada kan? Ada. Di sini nggak ada. Ya, saya tidak melihat dia di sini. Di sini ada? Nggak ada. Di sini ada? Nah, itu namanya bohong yang dibolehkan. Maka terkadang kita untuk bertahan ada seni-seninya nanti ya. Mungkin panjang lagi nih. Ya. Jadi kebanggaan jujur juga jangan. Maaf, kadang-kadang kebanggaan jujur jadinya ada domba. Ya. Ada orang cerita ke sini disampaikan jujur banget disampaikan. Jadi ada domba. Ya. Nah, jadi ini ilmu yang mungkin nggak cukup satu pertemuan ini. Nanti insya Allah Pak kita bahas lagi. Intinya orang jujur Allah sayang. Insya Allah kalau orang jujur akan memasukkan dia ke dalam surga. Inasih yang tidak dir, kejujuran itu pasti mengarahkan orang kepada kebaikan. Inal birro yang dirajanya. Orang jujur pasti masuk surga. Begitupun kebohongan. Satu kali kebohongan akan menimbulkan kebohongan yang lain. Yang kawin diam-diam bisa kan? Bisa. Tapi ntar akan menimbulkan kebohongan yang lain. Mau kemana sih ya? Ini mau ceramah di Bekasi. Padahal nggak ada ceramah. Ternyata mampir ke rumah pos 2. Pulang tanya ya, kok ceramah malam banget sampai jam 2? Iya ada muhasabah pagi. Sekalian dia mulai bohong nggak tuh? Bohong, makanya mulainya dengan jujur. Tapi kalau jujur sama istri pengen kawin lagi, silahkan coba. Paling istri diam seminggu. Istri saya pernah bilang gini, "Woi, kamu mau nikah lagi?" Kata saya gini, terserah sih. Oh, mau nih jadinya? Iya, seminggu dia istirahat. Intinya kalau begini nanya mau kawin lagi, itu pertanyaan jebakan, jangan dijawab. Mending bawa udah lagi mungkin kita sama kami hebat banget ya. Lagi satu mungkin aman dari apa? Ya, apa tuh? Api yang masuk ke kita dan bercampur itu yang sulit. Pernah dulu saya waktu menjadi guru tahun 2012 dikasih duit, Pak, ini ada uang apa? Ya pengen ambil aja. Saya kalau disuruh ambil saya nggak berani. Tapi saya ambil, saya sedekahkan. Saya nggak mau duit yang subhan ini walaupun mungkin halal ya. Saya nggak tahu dari mana sumbernya. Saya nggak mau kasih kepada keluarga saya. Jadi intinya kalau dapat sesuatu yang kita rasa ini kayaknya kurang benar, sedekahkan saja kepada yang membutuhkan. Tapi
Tapi kalau udah masuk nih, mereka kita keluarin lagi. Ada salah satu cara begini. Ada seorang ustaz dia berdoa, ya Allah, kalau saya makan haram muntahin ya Allah. Kalau saya makan yang haram bikin saya muntah. Ini ustaz. Suatu hari ini ustaz makan bareng ustaz lain. Lagi di warteg makan bareng mau makan. Ketika mereka udah mulai makan dan ustaz baru makan. Pas makan muntah. Itu ustaz yang lain panik. Kenapa? Ustaz yang lain tahu, ini kalau muntah biasanya makan apa itu? Yang makan haram. Ya, jadi boleh kita berdoa, ya Allah, kalau ada makanan yang haram di badan saya, muntahkan ya Allah. Kalau ada rezeki yang haram di harta saya, keluarkan ya Allah. Karena rezeki yang haram penyebab ketidakberkahan rumah tangga kita ya. Jadi kenapa banyak sekarang, maaf, ada anak-anak yang melawan sama orang tua, ada istri yang lawan sama suami. Coba lihat dari mana sumber rezeki ini. Apalagi pas lagi main handphone diri bunyi sering, nah, mengikut kakek Zeus. Apa itu? Slot? Banyak nggak sekarang yang main slot? Nggak ada sekarang ini. Taruh lagi kali. Makanya kalau kita ragu, dan cirinya gini, bagaimana cara kita menjaga dari yang haram? Yang ragu tinggalkan. Kata Nabi, tidak menyari tinggalkan yang ragu. Jadi kalau kita dapat duit, kita ragu di hal enggak. Kasih orang miskin, jangan kasih ustaz lagi. Kasih ustaz lagi. Kasih orang susah yang bener-bener susah. Cuman jangan dikasih gede, ntar depok gitu. Kasih dah lagi-lagi saran cepet dan sebagainya. Intinya kalau kita pengen bersih harta kita, satu yang pertama tadi apa? Kita balikin, kita keluarkan. Yang kedua tadi cara membersihkan harta kita dengan membayar zakat. Tadi ada apa? UPZ. UPZ kemudian mengumpul zakat. Dan yang ketiga, cara kita membersihkan harta kita dengan cara sedekah. Alhamdulillah, baik. Terima kasih pertanyaannya. Baik, kita tutup dengan baca doa. Sebelum saya tutup, saya ingin ajarkan para jamaah, mudah-mudahan ini doa jadi doa yang mengundang keberkahan buat kita semua. Angkat tangan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa apa itu? Iya. Masya Allah, jazakallahu khairan kepada